Suryane sampun surup dinane mangkin mupet gelis rawuh peteng ana kesinamian rebutan pekarian saliang tusana. Salam sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru, tahun 2023. Sungguh bersyukur kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan nyata dan luar biasa dalam perjalanan kehidupan kita. Hari ini kita sudah memasuki hari yang kedua di tahun 2023. Tidak ada yang menyangka bahwa kita dapat melampaui tahun yang lalu dengan segala pengalaman hidup dan sudah memasuki tahun 2023, tahun yang baru. Saya percaya bahwa kita pasti memiliki banyak harapan di tahun 2023 ini. Karena itu mari bersama-sama kita bawa harapan kita kepada Tuhan. Kita naikkan doa pengharapan dan permohonan kita agar Tuhan boleh membimbing kita menjalani kehidupan di tahun yang baru. Ada semangat baru bagi kita sekalian. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam perenungan firman Tuhan malam hari ini. Saya akan membacakan bagi kita sekalian ada 4 firman Tuhan sebagai bahan perenungan kita pada malam hari ini di tanggal 2 Januari 2023. Firman Tuhan yang pertama adalah ayat tahun 2023. Ayat yang menuntun perjalanan kita di tahun 2023 adalah terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 16 ayat yang ke-13b. Firman Tuhan berkata, "Dia Allah yang telah melihat aku. Dia Allah yang telah melihat aku." Firman Tuhan yang kedua sebagai ayat penuntun kita di bulan Januari terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata, "Allah melihat bahwa segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik." Firman Tuhan yang ketiga dan keempat adalah 2 ayat penuntun dalam kehidupan kita di hari ini. Bagian yang pertama terdapat dalam Yeremia 31 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, "Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya." Demikian firman Tuhan. Kemudian dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5 firman Tuhan berkata, "Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita." Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia Allah yang telah melihat aku. Untuk memahami penggalan ayat di atas, jemaat yang terkasih, baiklah kita melihat ayat tersebut secara lebih utuh. Kejadian pasal 16 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, "Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, 'Engkaulah El Roi.' Sebab katanya, 'Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?'" Ini adalah pengakuan iman dari seorang Hagar yang pada waktu itu mengalami kesesakan sebab telah diusir oleh Sarai. Ia diusir sebab telah membuat Sarai sakit hati karena kehinaan dan sikap Hagar yang merendahkan Sarai. Ia berhasil mengandung anak Abram, sedangkan Sarai tidak, alias mandul. Hal ini membuat Hagar merasa lebih unggul dari nyonyanya Sarai.
Fatalnya, mandul dalam konteks pada waktu itu dianggap sebagai kutukan dari Allah. Konsep ini membuat hati Sarai semakin terbeban. Sebagai majikan dan atas seizin Abram, Sarai lalu menindas Hagar. Hagar lalu pergi melarikan diri dari Sarai. Dalam pelariannya itu, malaikat Tuhan menjumpainya di dekat suatu mata air di jalan ke Syur. Malaikat Tuhan itu menyuruhnya kembali kepada tuan dan nyonyanya dan membiarkan dirinya ditindas di bawah kekuasaan nyonyanya. Malaikat Tuhan juga menyatakan berkat kepada Hagar bahwa Tuhan akan membuat keturunannya sangat banyak. Di situ dan saat mendengar bahwa Tuhan tetap memperhatikan dan memberkatinya, maka Hagar menyebut Tuhan sebagai El Roi. Jika kita perhatikan dengan seksama konteksnya, maka sesungguhnya pengakuan Hagar itu merupakan pengakuan yang keluar dari hati yang sedang mengalami kepahitan. Tetapi dalam kepahitan itu, Allah masih memperhatikannya dan memberkatinya dengan keturunan yang besar. Dan benar bahwa Hagar menurunkan bangsa yang besar yang berkembang terus sampai sekarang. Sekali lagi, hal ini karena berkat Allah. Sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepahitan yang kita hadapi karena pandemi COVID-19 telah membuat kita dan seluruh penduduk dunia ini mengalami kepahitan dan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan. Dan kita bersyukur karena pandemi sudah berakhir. Meskipun COVID-19 tidak serta-merta lenyap dari kehidupan manusia. Kita berharap kekuatan iman dan juga kekuatan imun karena vaksin kiranya akan terus menolong kehidupan kita manusia di atas bumi ini. Hal ini semuanya tentu bukan semata karena kekuatan dan kehebatan kita sebagai manusia, tapi karena Allah melihat ke dalam dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi pengakuan iman yang dipegang oleh umat Israel dan oleh umat Tuhan sebagai gereja, bahwa berkat Allah itu turun kepada kita karena Allah menghadapkan wajahnya kepada kita dan menyinarkan terangnya ke dalam dunia ini. Dia yang telah melihat aku, kiranya menjadi pengakuan dan keyakinan kita yang memberikan kekuatan dan kepastian kita dalam melangkah ke depan, melanjutkan kehidupan yang dipercayakan kepada kita. Sungguh amat baik segala yang dijadikan Tuhan dalam kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman yang kita alami di tahun sebelumnya, kita jadikan sebagai guru yang terbaik untuk terus bersandar kepada Tuhan. Sebab sama seperti Allah begitu menyayangi Efraim, demikianlah Allah juga begitu menyayangi kita. Dia tidak lagi melihat kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di masa lampau, tetapi karena kasih dan rahmat-Nya yang besar, Dia mengampuni kita. Bahkan Dia memberikan kepada kita harapan yang baru. Selamat menjalani kehidupan di tahun baru, tahun 2023. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menghantar kami untuk boleh memasuki dan menjalani kehidupan di tahun yang baru, tahun 2023. Terima kasih untuk pengalaman kehidupan yang telah kami alami bersama Tuhan di tahun 2022 yang lewat. Setiap pengalaman itu akan kami jadikan sebagai guru, akan kami jadikan sebagai panduan untuk kami boleh memperbaiki diri, untuk kami boleh melihat ke depan, untuk kami boleh selalu menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Sebab Allah telah melihat kami. Segala perjalanan kehidupan kami yang telah kami lewati, itu semua karena Allah yang menuntunnya. Dan Allah melihat jauh ke depan
apa yang akan terjadi dalam perjalanan hidup kami. Kami mohon ya Allah, tuntunlah perjalanan hidup kami agar selaras dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami siap untuk menjalani kehidupan di tahun 2023 ini bersama dengan Engkau, ya Allah. Dalam Yesus kekuatan dan pertolongan kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.